Oke, cek, cek. Oke, yang sudah hadir, sudah pada hadir ini. Oke, kelas langsung saja kita mulai, ya, supaya nanti waktunya lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti materi secara daring online. Semoga nanti anak-anak bisa fokus ke materi, kemudian bisa memahaminya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Oke, kelas nanti kita akan memulai materi tentang motor 2 tak dan 4 tak, mesin konversi energi ya. Kemarin kita lanjut untuk materi ini. Nanti kita akan tampilkan videonya, kemudian materinya, supaya anak-anak lebih paham mengenai perbedaan motor 4 tak dan 2 tak. Oke, sebelum saya ke materi, alangkah baiknya saya berikan video sedikit tentang motor 4 tak dan motor 2 tak, supaya anak-anak lebih tahu, ya, atau 4 langkah dan 2 langkah. Nah, di sini ada contoh mobil Ferrari. Di sini menggunakan mesin 4 langkah. Ya, kita bisa lihat yang kita mengeluarkan emisi atau mengeluarkan asap. Kemudian suaranya juga berbeda ya dari motor 2 tak. Pak. Oh iya Pak, oh iya Mas, bentar. Kita lanjut nanti di motor 2 tak ya, contohnya ya, supaya Anda juga tahu. Oh, video tidak tampil ya, maaf, ini saya share dulu. Sebentar. Ya, maaf. Ini saya share dulu. Share screen dulu. Oke. Ya. Oke, saya share dulu bentar. Oke. Ya, sekarang sudah tampil, Pak. Oh ya. Terima kasih Mas atas tadi sarannya. Oke, ini video motor 2 tak ya, contohnya ya. Ini motor menggunakan sistem 2 tak. Langsung aja ke motornya dinyala ya. Oke, seperti itu motor 2 tak ya. Anda bisa dengarkan suaranya, perbedaan suaranya nanti antara motor 2 tak dan 4 tak. Kemudian Anda perhatikan asapnya, apakah mengeluarkan asap atau tidak pada motor 2 tak. Ya, di situ dia mengeluarkan asap putih. Ya, bukan karena rusak, tapi memang ada oli pembantu pelumasan pada piston. Ya, oke, jelas ya, motor 2 tak. Nah, mungkin sehari-hari Anda juga paham motor 2 tak. Kemudian di sini ada motor 4 tak. Ya, saya contohkan ada mobil.
materi supaya Anda juga lebih paham. Oke, sebentar. Ya. Oke, agak lambat ini komputernya, maaf. Ya. Oke, langsung kita ke materi. Ya. Teknologi dasar otomotif, mesin konversi energi. Ya. Jadi indikator yang nanti Anda capai yaitu memahami cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Itu indikator yang akan dicapai. Nanti Anda harus belajar untuk memahaminya. Kemudian pengertian motor bakar, ya. Motor bakar itu pengertiannya adalah motor penggerak mula yang prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah ke energi mekanik. Jadi seperti itu, energi kimianya apa? Energi kimia adalah campuran bahan bakar antara bensin dan udara, kemudian dibakar menjadi energi panas, dan diubah menjadi energi gerak atau mekanik sehingga motor bisa melaju. Kemudian klasifikasi motor bakar ada motor pembakaran luar yaitu mesin uap, kemudian turbin gas, turbin uap, itu motor pembakaran luar. Kemudian ada motor pembakaran dalam, motor bakar torak, motor bakar bensin, motor bakar diesel, dan motor bakar Wankel. Ya. Nanti yang kita bahas adalah motor bakar torak 2 tak dan 4 tak. Ya. Berbahan bakar bensin. Kemudian ini di bawah ada motor Wankel, mungkin Anda bisa saksikan animasi kecil di atas, yaitu motor Wankel atau biasa disebut motor rotari. Tidak menggunakan piston, ya, tapi pistonnya berbentuk segitiga. Oke, itu cukup jelas. Kemudian kita ke materi selanjutnya. Itu penggolongan motor bakar tadi, ya hampir sama. Cuman ini lebih ke datanya. Ada motor bakar luar, motor pembakaran dalam. Ya, nanti yang kita bahas adalah motor bensin. Ya, biasanya pada kendaraan kecil karena kita di jurusan TKR. Oke, langsung aja nanti ke pembakarannya. Sebelumnya ke susunan ya, silinder atau silinder biasanya pada motor torak ya. Ada inline, ada ini namanya V type, kemudian opposite silinder, opposite piston, X type, radial. Ini macam-macam silinder pada torak yang ada pada umumnya. Ya. Kalau di Indonesia kebanyakan yang inline ya, Anda bisa tahu Kijang yang kita nanti pelajari, kemudian Avanza itu kebanyakan inline. Kalau V tipe itu di Harley ada, kemudian di mesin V8 silinder ada, kemudian opposite itu di mobil PW Kodok kalau Anda tahu ya, PW Kodok itu mesinnya tidur semua. Oke, kita lanjutkan. Motor bensin 4 langkah. Motor 4 bensin 4 langkah, 2 langkah maaf ya, 2 langkah. Seperti ini. Ya. Motornya. Jadi sama dengan yang kita video tadi, motor bakar 2 langkah dia akan mengeluarkan asap ya, karena tidak ada valve-nya. Jadi prinsipnya kerja motor 2 langkah tak ini adalah satu kali tenaga hanya memerlukan 2 langkah atau gerakan piston. Ya, jadi terjadi cuma nanti 2 langkah untuk satu gerak piston. Anda bisa saksikan animasi ya, dia berputar searah jarum jam. Oke, kita bahas siklus kerjanya.
Yang pertama adalah langkah piston naik. Ya, di sini piston naik dari TMB ke TMA. TMB itu titik mati bawah, kalau TMA titik mati atas. Ya, dia akan naik dari TMB ke TMA, kemudian udara dari ruang bilas dan campuran bahan bakar masuk ke ruang bakar. Ya. Kemudian piston akan naik dari TMB ke TMA, dia akan mengompresikan campuran bahan bakar, ya, tapi belum diledakkan. Ya. Nanti peledakannya sebelum piston benar-benar naik ke 0 derajat di titik mati atas atau TMA. Anda bisa saksikan gambarnya atau baca keterangan deskripsinya di bawah. Sini piston naik mengkompresikan udara dan bahan bakar. Itu langkah pertama pada proses motor 2 langkah bensin. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu langkah piston turun. Nah, langkah piston turun di sini Anda perhatikan gambarnya, ada gambar merah ini, warna merah. Di sini terjadi pembakaran saat piston berada di titik mati atas, yang kemudian akan mendorong piston turun ke bawah ke titik mati bawah. Nah, kemudian sisa hasil pembakaran akan keluar melalui exhaust port atau lubang buang. Nah, situlah langkah sederhana motor 2 langkah atau 2 tak. Anda bisa amati gambarnya, kemudian Anda bisa baca keterangan deskripsi di bawahnya. Itu ya, cukup jelas ya. Langkah piston turun, jadi setelah meledak piston akan turun karena terdesak dari ledakan, kemudian dia akan turun ke bawah menuju TMB ya. Jadi 2 langkah untuk menghasilkan satu usaha, seperti itu. Nah, cukup jelas. Nanti kalau kurang ada yang ditanyakan silahkan chatting atau bisa diajukan pertanyaan. Oke, saya lanjut. Motor bensin 4 langkah ya. Gambarnya sangat beda, ada valve-nya atau ada klep kalau Anda biasa di bengkel ya. Kemudian ada noken as atau camshaft. Pistonnya juga berbeda ya, ada 3 alur ya. Anda bisa baca deskripsinya. Mesin 4 tak itu mesin yang ini salah, ini pengetikannya ya. Jadi melakukan 2 putaran camshaft ya, untuk 4 berputar selama 720 derajat untuk melakukan 1 kali usaha gitu. Ya, dibandingkan dengan motor 2 tak sangat beda sekali ya. Dengan motor 4 tak dari bentuknya saja sudah beda gitu. Oke, kita ke prosesnya. Pertama adalah langkah hisap ya, dimana intake akan valve akan membuka di intake ini, kemudian piston akan menghisap campuran bahan bakar untuk dimasukkan ke dalam ruang silinder. Jadi dia ke TMA menuju ke TMB, piston turun ke bawah menghisap bahan bakar. Ya, di sini di gambar ini titik-titik ini dimisalkan adalah bahan bakar. Ya, poros engkel berputar searah jarum jam. Itulah langkah hisap. Jadi yang dihisap adalah campuran bahan bakar dan udara. Ya, silakan Anda amati. Kemudian kalau sudah, silakan Anda baca, Anda pahami. Kita lanjutkan ke
langkah berikutnya, yaitu langkah kompresi, di mana piston akan naik ya dari TMB ke TMA atau titik mati bawah ke titik mati atas. Dia akan mengkompresikan bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara ke TMA, tapi dalam keadaan Anda perhatikan valve-nya atau klep-nya di sini menutup semua. Piston akan bergerak naik ke atas mengkompresikan udara dan bahan bakar, sehingga udara dan bahan bakar akan padat sebelum nanti akan dinyalakan. Gitu. Ya. Oke, nah, kita lanjut lagi untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah usaha. Nah, di sini valve atau klep masih menutup, kemudian busi akan menyalakan campuran bahan bakar dan udara, kemudian akan meledak dan mendorong piston menuju ke TMB atau titik mati bawah. Nah, disitulah langkah usaha terjadi karena ada ledakan, piston akan turun ke bawah karena ada ledakan, sehingga terjadi langkah usaha. Nah, Anda bisa amati gambarnya, Anda bisa baca deskripsi di sampingnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah langkah buang. Setelah lagi langkah usaha, piston naik kembali ke atas mendorong sisa hasil pembakaran. Ya, sisa hasil pembakaran akan didorong naik ke atas, kemudian exhaust valve atau klep buangnya akan membuka sebagai jalur, nanti sisa hasil pembuangan akan dibuang melalui exhaust valve ke knalpot. Ya. Anda bisa perhatikan panahnya, piston naik ke atas dari TMB ke TMA untuk membuang sisa hasil pembakaran. Nah, itulah langkah buang. Nah, proses ini akan berulang-ulang dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang akan berulang-ulang untuk menghasilkan suatu tenaga. Nah, itulah perbedaan motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Ya. Oke, cukup jelas mungkin. Ya, kalau nanti ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan, bisa lewat chatting, bisa langsung live di sini. Kalaupun nanti tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ragu, Anda bisa chat ke WA saya. Tidak apa-apa ya, sudah saya berikan nomornya. Silakan ke chat ke WA saya. Bagian mana yang belum jelas, ya, supaya Anda lebih memahaminya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ntar ini videonya. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri dulu pembelajaran ini. Nanti kalaupun ada yang ditanyakan, silahkan japri saya, tidak apa-apa. Nanti ke nomor WA yang sudah saya berikan kemarin, ya. Oke, pelajaran siang kali ini kita akhiri sekian dulu. Mungkin ada kata yang salah dari saya mohon maaf.
Terima kasih atas partisipasi murid-murid sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.